Selamat datang di acara SDHHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Kembali lagi dengan saya, Ibu Yohana, yang akan meneruskan cerita kita hari ini dari buku Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Wyss, dan kali ini kita akan menelusuri bab 13. Saat malam hari menjelang, cakar beruang yang dibuat sup untuk makan malam mengeluarkan aroma yang sedap. Kami berbincang sambil duduk mengelilingi api sembari mengharapkan dengan cemas kedatangan penjelajah muda kami. Akhirnya, derap kaki kuda tertangkap telinga kami. Kawanan itu muncul melintasi tanah terbuka di depan kami dalam derapan kencang. Sebuah sorakan nyaring yang melengking menyambut saat kami berdiri dan pergi menemui mereka. Mereka melompat dari sadel, para hewan dilepaskan untuk menyegarkan diri, dan para penunggangnya dengan semangat datang untuk memamerkan perolehan dan menceritakan kisah mereka. Sosok mereka lucu sekali. Franz dan Jack masing-masing menyampirkan seekor hewan kecil. Di punggungnya, sementara keempat kaki hewan itu yang diikat jadi satu menjulur keluar di bawah dagu mereka. Tas berburu Fritz terlihat sungguh aneh, berbentuk gumpalan bulat dengan tonjolan-tonjolan tajam. Dan pergerakan yang sesekali terjadi menunjukkan kalau di dalamnya terdapat seekor atau beberapa makhluk hidup. "Perburuan ini hebat sekali, Ayah," jerit Jack. "Memang tidak seperti perburuan sesungguhnya." Dan hanya untuk melihat bagaimana Storm dan Grumble berlari di sepanjang daratan berumput. "Ini benar-benar hebat. Kami segera membuat letih si antelop kecil dan kami mampu menangkap mereka." "Ya, Ayah," kata Franz. Dan Fritz memiliki 2 kelinci anggora di dalam tasnya. "Kami ingin membawakan Ayah madu. Bayangkan saja, seekor burung pintar, seekor kakao, menunjukkan pada kami tempat di mana madu itu berada." "Adik-adikku melupakan hal yang paling penting," kata Fritz. "Kami telah menggiring kawanan kecil antelop itu melalui gap ke dalam wilayah kita. Dan di sanalah mereka semua, siap untuk diburu kapanpun kita mau, atau untuk ditangkap dan dijinakkan." "Bagus sekali, Peliku. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi bagi ibumu dan aku, hal yang paling penting di atas segalanya adalah kebaikan Tuhan dalam membawa kalian kembali kepada kami dengan selamat. Sekarang, mari kita dengar keseluruhan cerita sehingga kami bisa memiliki bayangan yang tepat atas penampilan kalian." "Kami mengalami perjalanan yang hebat," kata Fritz. "Turun ke Glen Verdant dan pergi ke ngarai melalui Rocky Barrier kita. Pagi harinya sangat dingin dan segar sehingga kuda kami berlari bersama, hampir di sepanjang jalan pada kecepatan maksimal mereka. Ketika telah menyeberang melalui gap, kami memelankan langkah berapi-api dan tetap menjaga keawasan mata kami untuk berburu. Kemudian, kami berlari pelan ke puncak bukit berumput dan dari puncak itulah kami melihat 2 kawanan hewan, entah itu antelop, kambing, atau kijang. Kami tidak tahu, merumput di sisi sungai di bawah kami. Kami baru akan berderap turun dan mencoba untuk menembak ke arah mereka. Ketika ide itu datang menyerangku bahwa akan lebih bijaksana untuk mencoba mengiring seluruh kawanan melewati gap ke dalam wilayah kita. Tempat mereka akan terkurung sehingga seolah-olah berada di dalam sebuah taman. Bebas, tapi juga terjangkau. Kami berdua menuruni bukit semampu kami, terbentuk ke dalam setengah lingkaran di belakang kawanan yang lebih besar daripada antelop yang indah. Dan dengan bantuan para anjing, dengan sorakan dan teriakan mengarah kepada mereka di sepanjang sungai menuju gap. Saat kami mendekat, awalnya mereka terlihat cenderung untuk berhenti dan berbalik, seperti domba yang digiring ke dalam halaman tukang daging.
Dan inilah yang biasa kami lakukan untuk mencegah mereka kabur dari kami. Tapi akhirnya seekor di antara mereka bergegas ke mulut ngarai dan sisanya mengikuti. Mereka semua segera berada di sisi lain perbatasan dan menjadi penduduk Swiss baru. "Hebat," kataku. "Hebat anakku." Tapi apa yang membuat mereka tetap mendiami wilayah kita atau mencegah mereka kembali melalui gap kapanpun mereka mau? "Sabar ayah," jawabnya. "Ayah memotongku terlalu cepat. Kami memikirkan kemungkinan itu juga dan menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Kami membentangkan seutas tali panjang melintasi ngarai dan menggantungkan di atasnya bulu-bulu, perca, dan benda-benda lainnya yang bergoyang dan berkibar oleh angin. Dan sangat aneh memang bahwa aku begitu yakin kalau kawanan itu tidak akan pernah mencoba melewatinya. Kenyataannya, Lee Violent, dari dia aku mempelajari trik ini, mengatakan dalam Voyage au Bonne Espérance bahwa kaum Hottentot menggunakan metode ini untuk mengurung para antelope dan mereka tangkap di dalam perburuan. "Bagus sekali," kataku. "Aku senang melihat kalau kau mengingat apa yang sudah kau baca. Para antelope itu disambut di Swiss baru. Tapi anakku," aku menambahkan, "aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk kelinci yang kau punya di sana. Mereka berkembang biak sangat cepat. Sehingga jika kau membentuk koloni dari berandalan kecil itu, kesulitan yang kau temui berikutnya adalah menyingkirkan mereka." "Benar," balasnya. "Tapi ideku adalah menaruh mereka di Whale Island. Tempat mereka akan menemukan makanan yang berlimpah dan pada waktu yang sama tidak ada jalan bagi mereka untuk menyusahkan kita. Boleh aku membuat lubang kecil kelinci di sana? Aku akan berasa kalau itu akan sangat berguna. Tahukah ayah kalau elangku yang menangkap rekan-rekan kecil yang cantik ini untukku? Aku melihat sejumlah kelinci yang berlarian. Lalu aku membuka tudung Fangs. Dan dalam beberapa menit, ia membawaku 3 ekor. Yang satu mati, yang jasadnya kuhadiahkan untuknya, dan yang 2 lagi di sini, tidak terluka." "Sekarang ayah," kata Jack, memotong Fritz. "Giliranku untuk menceritakan petualanganku sebelum Fritz membuat ayah lelah dengan omong kosong kisahnya." "Tentu saja Jack," kataku. "Aku sudah cukup siap untuk mendengarkanmu. Yang pertama dan yang paling penting, bagaimana kau melumpuhkan hewan kecil cantik yang kau miliki di sana?" "Oh, kami mengejar mereka. Para anjing mengendus di sekitar rumput sementara Fritz sedang pergi untuk mengejar kelinci. Anak-anak rusa ini melompat keluar dan menjauh sambil berlari dan melompat-lompat. Kecepatannya 50 km per jam. Dengan Storm, Grumble, dan para anjing yang mengejar mereka. Sekitar 1/4 jam kemudian, kami meninggalkan para anjing dan mendekat ke mangsa. Makhluk kecil itu meringkuk di antara rumput, mengatasi ketakutan dan kelelahan, berada dalam kekuasaan kami. Jadi aku memanggil Fritz dan, 'Anakku sayang,' kataku. 'Berdasarkan kalimatmu, Fritz sedang berada jauh lebih dari 4 km darimu. Dan kau harus setengah mati memanggilnya.' 'Oh iya ayah, mungkin kami tidak benar-benar berkuda selama 1/4 jam dan aku tidak bisa mengatakan dengan tepat seberapa cepat kami berlari. Kemudian ayah tahu kan, anak rusa tidak berlari dalam garis lurus. Pada tingkat tertentu, Fritz bisa mendengar kami, dan dia, Franz, dan aku mengikat kaki-kaki makhluk cantik itu, kemudian mendaki lagi. Kami segera melihat seekor keko yang membimbing kami begitu jauh dari jalur sambil mengkuko dan memberikan ekspresi konyol, kemudian melompat pergi. Menurut Franz, menyatakan kalau itu pasti seorang putri yang disihir. Jadi aku berpikir akan menghilangkan mantranya. Namun Fritz menghentikanku menembak dan berkata kalau ia adalah
petunjuk madu. Dan ia mungkin saja membimbing kami ke sarang lebah. Jadi kami selamatkan nyawanya dan segera. Dengan cukup yakin, ia berhenti dekat dengan sarang lebah di dalam pohon werongga. Itu sangat hebat, pikir kami, dan kami begitu tergesa-gesa untuk mencicipi madu itu. Aku melemparkan banyak korek api yang menyala ke dalam pohon, tapi entah bagaimana korek api itu sama sekali tidak membunuh para lebah. Hanya membuat mereka sangat marah dan terbang keluar ke arahku dan menyengat seluruh tubuhku. Aku bergegas menuju Storm dan melompat ke atasnya. Tapi meskipun aku berlari pergi untuk menyelamatkan diri, dibutuhkan waktu lama untuk menyingkirkan penjahat-penjahat kecil itu. Dan sekarang wajahku betul-betul panas. Kurasa aku akan meminta ibu untuk membasuhku, kata anak ceriwis itu bergegas pergi meninggalkan Fritz dan aku untuk melihat anak-anak rusa dan para kelinci. Bagi para kelinci, aku memutuskan untuk melakukan seperti yang diusulkan oleh Fritz, yaitu menjajah Whale Island bersama dengan mereka. Dari semua hal, aku paling bersedia melakukan hal ini karena telah mempertimbangkan kemungkinan membangun sebuah benteng di pulau itu, yang mungkin bisa menjadi tempat berlindung dari berbagai bahaya ekstrim. Kami harus benar-benar bersyukur karena pada saat keadaan bahaya, kami sudah memiliki pasokan makanan hewan yang cukup. Setelah melayani apa yang diinginkan para antelope, aku hendak menarik perhatian anak-anak dengan penemuanku atas balok bedak. Tetapi kemudian ibu mereka memanggil kami untuk makan malam. Hidangan utama malam ini terdiri dari cakar beruang, hidangan yang paling beraroma gurih, begitu menggoda, dan bahkan suara-suara fifofum dari si nakal Jack tidak mencegah satupun dari kami untuk menikmatinya dengan sepenuh hati. Seusai makan malam, kami menyalakan api unggun, lalu masuk ke dalam tenda dan tidur nyenyak. Kami telah bekerja dengan begitu tekun. Daging beruang telah diasap, lemak dilelehkan dan disimpan, dan sejumlah besar pasokan bambu dikumpulkan. Tapi, aku ingin melakukan wisata lainnya, dan saat menjelang fajar, aku membangunkan anak-anak. Fritz menaiki anak keledai. Aku menunggangi Lightfoot. Jack dan Franz mengambil tunggangan mereka yang biasa dan bersama kedua anjing. Kami berderap pergi, pertama-tama mengunjungi Euphorbia untuk mengumpulkan karet, kemudian melihat apakah burung unta telah meninggalkan telur-telurnya di dalam pasir. Sementara itu, Ernest melihat keberangkatan kami tanpa sedikit pun terlihat ataupun mengeluh menyesal. Lalu kembali ke dalam tenda untuk membantu ibunya dan mempelajari buku-bukunya. Para tunggangan membawa kami menuruni Green Valley dalam kecepatan tinggi. Dan kami mengikuti arah yang telah kami ikuti pada ekspedisi sebelumnya. Kami segera mencapai Turtle Marsh, mengisi botol air, dan tiba di tanah yang menanjak tempat Fritz menemukan para penunggang Arab. Saat Jack dan Franz ingin berpacu, aku mengizinkan mereka untuk melaju, sementara Fritz dan aku mengunjungi pohon Euphorbia. Sejumlah karet merah memancar dari sayatan yang telah kubuat. Dan saat karet itu dikentalkan di bawah matahari, aku menggulungnya menjadi bola-bola kecil dan menyimpannya di guci bambu yang kusiapkan untuk tujuan tersebut. Saat kami berkuda di belakang anak-anak yang berada cukup jauh di depan, Fritz berkata, "Bukankah ayah memberitahuku kalau sari pohon itu beracun, ayah? Kenapa ayah mengumpulkan dalam jumlah sebanyak itu?" Aku memang bilang begitu, jawabku. Sari ini merupakan racun yang paling mematikan. Para pengunjung dan juga para penghuni Tanjung Harapan menggunakannya untuk meracuni mata air tempat para hewan liar berkumpul untuk memuaskan dahaga mereka, sehingga mereka terbunuh dalam sejumlah besar demi kulit mereka. Namun, aku bermaksud menggunakannya untuk memusnahkan para kera saat mereka datang kembali untuk melakukan perusakan, dan juga untuk dalam menyiapkan kulit-kulit hewan untuk melindungi mereka dari serangga-serangga yang menyerang. Jack dan Franz masih berada jauh di belakang kami.
ketika tiba-tiba 4 burung unta yang sangat indah berdiri dari pasir tempat mereka duduk. Akan tetapi, Jack dan Franz melihat mereka, dan dengan teriakan kencang menggiringi burung unta tersebut menuju kami. Berada paling depan, seekor burung jantan yang tampan. Bulu-bulunya berwarna hitam cemerlang dan ekornya yang besar dihiasi bulu-bulu yang melambai di belakangnya. 3 betina yang berwarna abu-abu pucat mengikuti. Mereka mendekati kami dengan kecepatan luar biasa. Aku bergegas mempersiapkan senjata api sebelum mereka melihat kami. Fritz telah memiliki ide untuk meningkatkan paruh elangnya sehingga ketika harus melumpuhkan seekor burung unta, ia mungkin bisa melukainya. Dia kini melemparkan elang yang terbang tinggi ke atas, lalu menukik ke atas kepala burung paling depan yang menjadi sangat bingung dan gelisah karena tidak bisa membela diri ataupun melanjutkan penerbangannya. Dengan kecepatan luar biasa, Jack melampauinya. Lalu, melontarkan lasso dan membungkus sayap dan kakinya dalam gulungan lasso yang mematikan dan membawanya ke tanah. Burung unta lainnya hampir tak terlihat. Jadi kami meninggalkan mereka. Kami melompat turun dari tunggangan dan berusaha mendekati si burung tangkapan. Ia berjuang setengah mati menendang-nendang dengan kasar ke kanan dan ke kiri sehingga aku hampir putus asa untuk membawanya pulang hidup-hidup. Namun, terpikirku, jika kami bisa menutup matanya, amukannya akan lebih bisa ditaklukkan. Aku langsung melemparkan jaket dan tas berburuku ke atas kepalanya yang secara efektif menutup cahaya. Tidak lama kemudian perjuangannya berhenti dan kami bisa mendekatinya. Pertama-tama kami mengikatkan ke sekeliling tubuhnya sebuah sabuk lebar dari kulit anjing laut. Di setiap sisinya aku ikatkan sepotong kabel yang kuat sehingga aku mungkin bisa menuntunnya dengan mudah. Kemudian setelah mengikatkan kabel lainnya dalam sebuah simpul yang mengelilingi kakinya sehingga mencegahnya kabur dalam larinya yang kencang, kami melepaskannya dari gurungan lasso. Kau tahu, kataku kepada anak-anak, bagaimana para penduduk asli India mengamankan tangkapan gajah barunya? Oh ya, kata Fritz, mereka mengikatnya di antara 2 gajah jinak. Kita akan melakukannya pada kawanan kita yang cantik ini dan menjinakkannya 2 kali lebih cepat. Satu-satunya kesulitan adalah, ucap Jack, kita tidak memiliki burung unta yang jinak. Bagaimanapun aku berani bertaruh kalau Storm dan Grumble tidak akan keberatan untuk memainkan peran mereka dan itu akan membingungkan. Bahkan bagi monster besar ini untuk kabur dari mereka. Jadi, kami langsung memulai operasi. Storm dan Grumble diarahkan pada tiap sisi burung unta yang terbaring itu, dan talinya terikat pelan ke mereka. Jack dan Franz masing-masing dipersenjatai dengan sebuah cambuk kuat. Menaiki tunggangan mereka, penutup dilepaskan dari mata burung itu, dan kami berdiri di samping untuk menonton apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk beberapa saat, setelah mendapatkan kembali penglihatannya, ia hanya berbaring diam. Kemudian berdiri dengan satu lompatan dan tidak menyadari tali yang membatasinya berusahanya untuk berlari. Tali kulit itu kuat dan ia terjatuh. Sebuah perjuangan sia-sia pun terjadi. Kemudian akhirnya ia tampak menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia berhenti berlari secara mendadak dan para pengawalnya berteriak gembira. Teriakan ini merangsang burung unta untuk mengerahkan tenaganya lebih keras lagi, tetapi akhirnya ia dibuat hanya berdiri diam oleh keputusan penolakan dari rekan-rekan berkaki empatnya untuk melanjutkan perlombaan melintasi pasir lepas. Anak-anak senang sekali berlari terus-menerus. Aku memberitahu mereka untuk berjalan pulang perlahan-lahan bersama dengan tahanan. Sementara Fritz dan aku kembali untuk memeriksa sarang burung unta. Telur-telurnya cukup hangat, dan aku yakin kalau ibunya meninggalkan sarang-sarang barunya ini. Dengan meninggalkan sekitar setengahnya, aku membungkus sisa telur itu di dalam tas yang besar dan kubawa untuk tujuan ini. Dan menyampirkannya dengan hati-hati di atas sadel di depanku.